Halo Diaspora Indonesia, apa kabar? Selamat bergabung di Bincang Periuk. Kami dan para narasumber yang kami undang akan berbicara tentang berbagai hal yang relevan bagi kita semua perantau di negeri orang. Jangan lupa untuk subscribe dan bisa juga kawan-kawan mengikuti obrolan ini lewat YouTube channel Bincang Periuk. Selamat mengikuti. Halo, selamat datang di Bincang Priuk. Saya Enggi. Kali ini saya bersama narasumber Tessa Dennis. Dia seorang entrepreneur dan seorang community activist. Jangan lupa di-subscribe dan juga bisa mengikuti perbincangan hari ini di Bincang Priuk YouTube channel. Selamat mengikuti. Bu Tessa, apa kabar? Baik, Enggi, apa kabar? Baik, udara bagus ya hari ini. Iya, alhamdulillah nih, cerah ceria. Seperti Bu Tessa. Iya, terima kasih. Ini Bu, perbincangan kali ini saya ingin tahu nih, Ibu di Inggris sudah berapa lama ya? Di Inggris sendiri sudah kurang lebih 20 tahun. Wow. Sebelumnya di Amerika, di New York, 2 tahun. Jadi way dari rumah di Indonesia udah cukup lama. Sudah cukup lama ya? Lama ya. Terus anak-anak besarnya di luar negeri? Maksudnya bukan di Indonesia atau pernah di Indonesia? Bukan. Dua-duanya di luar negeri. Yang pertama lahir di Amerika. Namanya Jessica, sekarang 20 tahun. Dia kalau lahir di Amerika itu automatically baby-nya entitled dapat American citizen. So Jessica is the only one who holding American passport and British passport. Wah, mantap. Itu. Terus yang kecil lahir di UK, di sini. Jadi nggak ngiri tuh adiknya. Kakaknya punya lebih banyak akses. Aku bilangin nanti mami kasih Indonesian passport deh, mau nggak? Gitu. Oh mau katanya. Iya. Benar. Tapi udah lewat ya. Udah lewat. Iya. Terus sekarang kegiatan Bu Tessa apa di Inggris nih? Saya dengar Bu Tessa sebagai community activist, itu bisa diceritakan sedikit nggak Bu? Baru-baru ini ya kira-kira sebetulnya saya tuh orang yang nggak bisa diam ya Bu Enggi. Jadi waktu saya boleh cerita sedikit ya? Silakan. Ya. Justru saya mau ngobrol sama Bu Tessa. Jadi sebelum saya tinggal di luar negeri pun saya memang udah nggak pernah bisa diem, selalu sibuk gitu ya. Boleh dibilang kalau orang Indonesia bilang career woman gitu ya, zaman dulunya gitu ya. Terus berkeluarga, rasanya kok karena sudah biasa kerja, rasanya kok kalau nggak kerja depend on suami gitu ya, rasanya nggak genah gitu ya. Walaupun sebetulnya jadi ibu rumah tangga itu pekerjaan yang tidak ada dibanding sama profesi saya waktu saya kerja itu running golf and country club, itu saya bisa stop kalau saya bilang oke, jam 6 saya selesai. Ibu rumah tangga itu nggak ada stopnya. 24 jam. 24 jam. 7 days a week. Iya, betul. Jadi
terus terang ya saya salut ya buat ibu-ibu karena saya tuh ngerasain sendiri gitu. Jadi ibu rumah tangga itu um, apa berat, karir woman itu nggak bisa ini deh, nggak bisa dibandingin gitu loh ya. Oke. Anyway, terus karena saya nggak bisa diam gitu ya, saya selalu ingin berbuat sesuatu untuk Indonesia. Uh, Terus saya set up bisnis di sini. Waktu tahun 2000 itu uh, apa Indonesia itu kurang banyak kalau saya jumpa orang tuh, oh Indonesia di mana gitu kan. Terus mereka cuma tahunya Bali kan, waktunya Bali. Bali atau Terus, Soekarno? iya, Bali atau Soekarno betul ya. Lalu saya pikir, saya mau bikin usaha kecil gitu ya, bersamaan dengan ngurus anak karena dari dulu memang nggak pernah bisa diem, jadi mau berbuat sesuatu sambil kerja ya, earning money juga untuk ada waktu untuk anak-anak. Nggak mungkin kalau saya kerja dulu tuh nggak mungkin 9 to 5, nggak mungkin dengan anak dan nggak ada yang ngebantuin. Anyway, terus saya bikin usaha sendiri. Saya set up company di sini, terus saya sering pulang ke Indonesia. Saya bantu pengrajin-pengrajin di Indonesia, ya, pengrajin kayu, terus pengrajin handicraft di Bali, terus pengrajin handicraft di Solo, di Semarang, di Jogja, gitu. Saya jumpain mereka semuanya. Terus mereka bersedia membantu saya sampai pembatik juga, sampai yang bikin becak juga, gitu ya. Pot-pot di Kasongan tuh yang di Solo ya, yang dari tembikar itu ya, itu sampai saya jumpa. Jadi saya dekati semua, kalau sekarang bilangnya apa Bu Enggi, UMKM ya. Iya, home industry ya. Home industry ya, seperti itu ya. Jadi saya beli semua produk-produk itu dari mereka. Terus saya punya gudang di Jogja, saya ada orang di Jogja yang bantu saya untuk quality control dan sebagainya. Terus saya bawa ke sini, saya punya gudang. Terus company saya dulu namanya Java Cantik Furniture. Oh, bagus namanya ya. Java Cantik Furniture. Terus ya dengan saya rasanya senang walaupun tidak besar ya, tapi saya merasa saya bisa bantu pengrajin-pengrajin kecil di tanah air gitu loh ya. Saat itu. Apalagi gitu waktu itu masa resesi ya, 998 tuh. Iya. Iya, jadi ya, betul, banget. Iya, tahun 2000 itu saya baru mulai bawa Indonesian Furniture ke sini. Pokoknya dari mulai Bali, Jawa Tengah sampai Jawa Barat itu saya ambil barangnya dari para pengrajin, termasuk painting juga, lukisan-lukisan saya bawa ke sini. Itu berjalan 10 tahun sampai tahun 2010 saya tutup karena saat itu dulu waktu tahun 2000 itu Indonesian Furniture is booming. Kita buat di Jepara model-model yang seperti kayak di Chippendale gitu ya, model-model model-model Eropa, Prancis itu kita bisa bikin di Indonesia gitu, seperti itu. Terus juga yang ukiran-ukiran Madura, Jogja, Semarang. Gitu. Topik beda nih ya, kan secara Bu Tessa tahu dari sejak 2005 dan mungkin lebih awal dari itu pembicaraan dual nationality atau kewarganegaraan ganda kan telah bergulir ya. Yeah. Tapi hingga saat ini masih menjadi wacana. Jadi tingkatannya tuh belum ke jenjang yang lebih tinggi, gitu kan. Yeah. Nah, sebagai entrepreneur yang banyak bekerja dengan saudara-saudara kita di Indonesia dan juga sebagai community activist yang bekerja dengan saudara-saudara kita yang di luar negeri,
itu saya ingin tanya pendapatnya Bu Tessa tentang kewarganegaraan ini. Apa namanya? Apakah pandangan Bu Tessa mengenai diaspora yang bisa mempunyai kewarganegaraan ini akan lebih berkembang atau akan dengan kewarganegaraan jika diadopsi oleh negara Indonesia akan menjadi sebuah malapetaka. Opini Ibu bagaimana, Bu? Oke. Ini ada plus dan negatifnya, Bu Enggi ya. Pastinya ya. Mungkin buat kita atau teman-teman yang sudah lama tinggal di luar negeri, tentunya pasti ada keinginan untuk kembali ke Indonesia di kemudian hari. Tapi dengan kewarganegaraan ini mungkin akan agak sulit. Saya sih terus terang agak ini nih, agak mohon maaf kalau misalkan komen saya salah gitu ya. Tidak ada yang salah kalau komen. Itu opini pribadi. Positifnya buat kita ya, karena kita di sini sudah lama ya, untuk bukan berarti kita tidak patriotik dengan Indonesia ya. Tetap jelas dalam hati kita ini Indonesia ya. Merah putih di dadaku. Merah putih di dada ya. Kalaupun misalkan ada kewarganegaraan ganda, itu agak susah nih. Positifnya untuk mendapatkan, misalkan kita di Inggris ya, untuk mendapatkan British citizen aja itu tidak mudah. Mahal. Ya, mahal sekali gitu ya. Makin tahun makin naik. Makin lama makin naik. Ya, karena mereka juga nggak mau kebanyakan warga negara juga kan sebenarnya. Ya. Makin lama makin naik. Udah itu bukan cuma mahal juga. Ada semacam ini ya, exam, ya kan? Yeah. Ikut exam gitu kan ya. Satu yang mungkin untuk, maaf kalau ini tidak benar, mungkin ya untuk yang dapat duit kewarganegaraan tersebut bisa leluasa traveling ya dengan tidak menggunakan visa. Contohnya seperti saya ya Bu ya, terus terang aja. Kebetulan saya orangnya organize. Jadi kalau saya mau traveling gitu ya, saya udah planning nih. 6 bulan sebelumnya saya udah apply visa ke negara yang akan saya tuju. Gitu ya. Kadang-kadang sampai pernah mendadak mau pergi ke negara lain tapi paspor saya masih ada di negara yang saya minta. Sampai kadang keluarga, suami dan anak, "Mami, kenapa sih nggak coba ambil British passport aja gitu kan ya?" Buat saya akan gunakan, kalau itu saya akan gunakan hanya untuk traveling dan untuk tinggal di sini lebih leluasa, bukan untuk benefit ya dari negara ini, karena kebetulan juga itu tidak mungkin. Jadi kemungkinan bagusnya, positifnya kita bisa bebas ya,
keluar masuk ke negara yang mana kita bisa kunjungi, tapi negatifnya ini juga bisa disalahgunakan. Ya. Disalahgunakan dengan apa namanya benefit, jadi punya dua benefit ya nggak? Terus di Indonesia dan di negara yang kita tinggal di sini. Satu lagi itu untuk law-nya Bu Enggi, perkara law ya. Kalau misalkan ada apa-apa itu ya bukannya urusan saya sih untuk law ya, tapi saya rasa itu agak sulit untuk Indonesia untuk menerapkan sistem law-nya. Ya, karena kalau orang yang mempunyai dui keluarga negaraan kan berarti dui semuanya. Iya. Hukumnya 2, perlindungannya 2, benefitnya 2, iya. Tapi juga non benefitnya ada 2 gitu ya. Memang inilah yang menarik tentang dui keluarga negaraan dan patut untuk dibicarakan di antara kita gitu, di antara kita yang nanti melakukan hal itu. Misalnya kalau harus udah bisa dui kewarganegaraan, ya tetap kita kan harus melakukannya secara aktif untuk mendaftarkan menjadi kewarganegaraan misalnya gitu. Betul, iya betul. Nah, tapi juga kalau saya sih lihatnya memang teman-teman yang sedang menggiatkan kewarganegaraan ini, dui kewarganegaraan ini harus melihat dari berbagai tingkatan keperluan akan tambahan kewarganegaraan. Jadi kayak misalnya Bu Tessa dan saya kan kita nggak main gitu untuk misalnya jauh-jauh hari apply visa gitu kan. Yeah. Atau misalnya pekerjaan kita atur sedemikian rupa supaya kita masih bisa menggunakan paspor. Tapi ada juga yang tingkatannya yang memang kalau nggak pakai paspor emang nggak bisa gitu, dari pekerjaannya kah atau dari kondisinya atau dari apa. Jadi mungkin itu yang tingkatan-tingkatan harus diperhatikan, dari yang ekstrim sampai yang tidak ekstrim, dan harus dicari jalan tengahnya mungkin. Iya, betul. Karena kalau nggak gitu ya susah juga, karena diaspora itu ke luar negeri kan dengan latar belakang yang berbeda, cerita yang berbeda, pekerjaan yang berbeda gitu ya. Iya. Saya rasa, sorry Bu Enggi. Ya. Saya rasa ya, dui kewarganegaraan ini kalau diberlakukan hanya untuk orang yang sudah tinggal lama di sini. Mungkin ya. Lagi pula tidak mudah juga buat orang Indonesia untuk mendapat kewarganegaraan di negara yang mereka tinggal. Yeah. Jadi nggak bisa juga semena-mena kita mau dapatkan itu gitu. Jadi misalkan punten ya, misalkan di Indonesia nih ada orang yang super kaya gitu ya, terus pengen tinggal di luar negeri gitu ya, kan walaupun kaya kan nggak bisa dapat resident visa ya, unless they are a spouse ya, student. Tapi juga student kan kalau master degree cuma 1 tahun ya, karena saya juga tahu banyak teman-teman yang kesini mereka belajar 1 tahun, dan itu sudah sekarang lebih strict. Jadi sudah ditentukan ya, selesai masa belajar itu ada mungkin kira-kira 1 bulan mereka sudah ada tiket yang harus kembali ke Indonesia. Yeah. Sekarang memang tidak ada tawar-menawar. Gitu. Jadi kalau misalkan dui kewarganegaraan itu hanya diberlakukan untuk warga Indonesia yang sudah punya visa indefinite di sini. Yeah.
bisa tinggal ya. bisa tinggal gitu loh. Karena sebetulnya kayak Ibu Enggi sama saya, kita nggak ada bedanya punya British passport dan Indonesia misalkan gitu ya. Kita di sini hak kita sama, ya kan? Saya Indonesia, ya, merah putih dan apa namanya, saya masih Indonesia dan hak saya sama di sini. Iya. Orang di sini ini sangat toleransi sekali. Iya. Tidak dibedakan gitu loh. Iya. Ya. Apalagi kalau sudah punya PR sih sebenarnya semuanya bisa gitu, kecuali kita voting. Ya, Voting nggak boleh. voting aja kita nggak bisa. Tapi bagus juga tuh idenya Bu Tessa untuk orang-orang yang misalnya nih ya, kalau nanti wacana keluarga negara ini diangkat ke jenjang yang lebih lanjut, ya ada ketentuan orang-orang yang memang sudah mempunyai izin tinggal izin tinggal tetap di negara tujuan. Betul. Gitu ya. Karena itu kan berarti kita sudah ya memang sudah mau tinggal di sini dan sudah bekerja di sini, menetap di sini, tapi kita tetap juga sebagai orang Indonesia. Daripada nanti kalau tidak ada ketentuan itu ya seperti kata Bu Tessa, nanti ada orang saya mau keluar negeri aja deh gitu karena begitu. Padahal sebenarnya ketentuan setiap negara itu berbeda. Semakin lama semakin ketat memang untuk menerima menerima penduduk-penduduk baru gitu. Karena kan resources mereka juga semakin kalau semuanya keluar ya ke negara itu kan ya habis juga gitu loh penduduknya mereka gitu. Iya betul. Itu bagus banget. Itu poin yang saya yang saya ajukan ke Bu Enggi. Bila mana ini DK ini dilaksanakan, jadi hanya untuk warga Indonesia yang sudah punya indefinite visa tinggal permanen. Karena yang di sini ini banyak sekali yang tinggal itu mereka hanya misalkan ya student visa, undergrad misalkan hanya 3 tahun atau yang master degree atau PhD 1 tahun, and then ada fiancé visa, ya, ada spouse visa yang 2 tahun mereka harus renewal lagi 2 tahun harus jadi yang seperti itu kalau bisa tidak diperkenankan. Kita banyak musuhnya. Oh enggak, maksudnya ya benar juga gitu karena kan ya kan jadi lebih terseleksi gitu loh, lebih tertib. Lagian juga kalau misalnya mereka boleh 2 keluarga negaraan, mereka juga belum tentu bisa dapat kok. Ya kan? Belum tentu bisa dapat British citizen karena mereka harus melewati tahap-tahap itu yang tidak mudah. Betul. Dan pertama tidak mudah, kedua memakan waktu, ketiga biayanya nggak sembarangan gitu. Untuk jadi warga negara Inggris tuh mahal banget. Jadi kalau kadang-kadang tuh kalau saya bicara dengan teman-teman yang di Indonesia suka bilang, wah naturalisasi tuh jadi orang Indonesia tuh mahal loh gini-gini. Ya iyalah, di Inggris juga mahal banget untuk jadi warga negara. Karena apa benefitnya tuh ya banyak gitu kan. Jadi memang negara harus sangat selektif dan saya setuju untuk itu gitu loh. Iya. Saya rasa itu yang saya paling bisa kemukakan ke Bu Enggi. Ya. Dan saya juga sebenarnya concernnya nih kayak gini, kayak Bu Tessa kan memiliki putri, 2 orang putri ya. Yang walaupun mempunyai darah Indonesia tetapi besar dan tumbuh di lingkungan di luar Indonesia. Sama seperti saya, anak-anak saya sudah besar-besar, walaupun mereka sempat tinggal di Indonesia, tapi ketika mereka dewasa ya mereka di Inggris gitu ya. Nah ini kan sebenarnya kalau dipikir ini bisa dibilang generasi kedua lah orang Indonesia yang merantau, orang Indonesia, maksudnya Indonesia dalam arti mereka masih mempunyai darah Indonesia dan
anak-anak ini kan sebenarnya mereka mempunyai potensi yang sangat besar ya. Ya. Karena ya kayak ya seperti anaknya putrinya Bu Tessa, pasti bahasa Inggrisnya lancar ya kan. Ya. Terus pendidikannya bagus pasti, dan mereka bisa apa namanya ibaratnya dunia ini adalah panggung bermainnya mereka lah. Ya. Ya, untuk anak-anak perkawinan campuran tuh saya selalu berpikir gitu. Dunia ini sebenarnya adalah panggung mereka untuk berekspresi. Kenapa? Karena dari kecil mereka tuh sudah terbiasa melihat adanya dua kebudayaan di satu rumah. Jadi tingkat toleransi mereka tuh sangat tinggi gitu kan. Ya. Saya rasa. Nah, ini yang saya pikir penting juga nih untuk diangkat dari sisi entah gimana bentuknya gitu ya, melalui di kewarganegaraan ini. Karena kan tahun 2006 sebenarnya anak-anak perkawinan campuran yang lahir itu langsung Dwi kan, yang satu pastinya Indonesia karena salah satu orang tuanya orang Indonesia, dan yang lainnya kewarganegaraan asing, ayah atau ibunya. Tapi karena hukum Indonesia, maka itu hanya dibatasi sampai 21 tahun. Nah, ini pasti jumlah mereka itu banyak sekali dan bisa disebut sebagai ex-WNI. Kayak anak saya sebenarnya ex-WNI. Karena waktu itu sempat saya bikin Dwi Kewarganegaraan. Nah, ini adalah sesuatu yang perlu juga dilirik, saya rasa, oleh pemerintah dan penggiat Dwi Kewarganegaraan ini, karena ya itu tadi, potensi mereka tuh kita belum tahu jumlahnya berapa, tetapi yang jelas mereka itu kaum muda yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang sangat progresif. Ya, kalau kita kan ya udah umur kita lah ya. Walaupun tidak kalah progresif, tapi maksudnya berbeda lah gitu. Jadi saya pikir itu adalah suatu hal yang perlu kita lihat. Nah, opini Bu Tessa tadi apa nih untuk anak-anak seperti anak-anak kita nih? Apa yang kira-kira bisa kita bantu atau kita sediakan lah, ibaratnya opsi mereka nih untuk juga berkiprah di Indonesia? Ya, anak saya ya mungkin anak Ibu Enggi juga ya, dia bangga ya punya orang tua dari negara yang berbeda gitu ya, and they always embrace themselves gitu. They're very proud, I'm half Indonesian gitu loh. Jadi yang dia expose itu kalau ditanya, Jessica, Karina, where you from? You look different gitu. Dia selalu bilang, bukan dibilang I'm half British, no, dia bilang I'm half Indonesian. That's what they say ya. Terus anak-anak saya itu concern ya, dengan sedikit concern ya, tidak terlalu dengan keadaan Indonesia. Kalau kita sering pulang ke Indonesia gitu, mereka selalu ingin selalu ingin berusaha keras untuk berkomunikasi gitu loh, dengan dalam bahasa Indonesia gitu loh. Karena mereka lahir dan besar di sini. Mungkin itu salah satunya kesalahan saya juga ya. Waktu kecil tuh saya jarang sekali berbahasa Indonesia dengan mereka. Hanya sedikit gitu, hanya yang basic aja. Jadi saya lebih banyak pakai bahasa Inggris dengan mereka. Ya, kalau saya kalau ini ngomelin anak-anak bahasa Indonesia. Ya. Karena nggak usah ditranslate. Betul, susah ditranslate, betul ya. Jadi buat mereka tuh
mereka ingin sekali bisa berbahasa Indonesia. Hmm. Terus seperti anak saya dua-duanya nih bilang, mami kalau apa namanya, kalau saya udah besar saya mau mau kalau saya udah selesai kuliah saya mau ambil gap year. Gap year-nya bukan mau kuliah. Jadi setelah kuliah Oh dia iya. bilang dia mau traveling around Indonesia, dia Oh, mau bagus itu. mau mau belajar, mau mengajar di desa-desa, belajar bahasa Inggris gitu loh, free gitu loh, asal mereka tahu ke daerah mana gitu loh. Jadi mereka antusias sekali gitu loh. Hmm. Untuk apa, untuk berbuat sesuatu Indonesia tuh ini sekali gitu loh. Sampai mungkin sejak kecil kami selalu kalau pulang ke Indonesia kami selalu bawa sesuatu, misalkan baju-baju bekas mereka, buku-buku dan sebagainya. Hmm. Sampai Hmm. sekarang pun begitu. Kalau misalkan mereka ada barang-barang yang mereka udah nggak pakai gitu ya, Mam, ini this box is for Indonesian gitu loh, seperti itu. Jadi mereka, saya juga berusaha untuk mendidik mereka untuk apa, humble ya gitu loh. Hmm. Kalau kita di Indonesia tuh kita harus bisa menyesuaikan dengan mereka gitu. Jadi opini saya, eee, anak saya sendiri ya tertarik dengan Indonesia. Hmm. Semoga ya anak-anak campuran lainnya juga bisa berbuat sesuatu dengan Indonesia, Iya, iya, gitu loh. benar. Dan itu mungkin ya PR kita juga sebagai komunitas Orang tua. diaspora ya untuk Mmm, eh, bagaimana caranya untuk menimbulkan keterikatan kan kalau kalau kita ya secara natural lah terikat oleh Indonesia dimanapun kita berada. Tapi kalau anak-anak ini karena terekspos oleh berbagai negara, berbagai kebudayaan, mungkin sikap mereka juga akan berbeda gitu kan. Nah ini yang betul ya. mungkin ya PR kita lah sebagai orang tua, sebagai Iya iya diaspora Indonesia iya, untuk terus apa namanya mewariskan kebudayaan kita, kultur kita, betul betul ya kan, betul filosofi betul bangsa Indonesia ke anak-anak, bagaimana, betul ya, betul, iya, itu saya rasa pekerjaan yang penting, sangat penting sebelum kita lari ke kewarganegaraan gitu. betul Karena kalau betul hanya untuk sekedar warga negaraan tapi mereka juga tidak merasa keterikatan ya buat apa juga kan betul, iya betul. gitu. Ini Jadi itu iya mungkin iya yang kadang saya mikir oh iya ya ini kayaknya ini juga ya berat juga nih kerja diaspora Indonesia nih di betul. luar negeri untuk melestarikan budaya kita lah kepada anak-anak Betul kita. ya. Ya ya dari mulai bahasa, Hmm, culture, mereka ya, juga harus ngerti, ya, ya kan? Apa namanya, seperti kita 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 belajar banyak di sini untuk adjust, ya, di sini kan. ya, Terus, juga untuk, sama, kebalikannya gitu loh, kalau mau punya, eee eee, duit kenegaraan untuk Indonesia juga harus belajar culture Indonesia juga. iya, Nah, iya. Contohnya kayak gini deh, waktu saya kecil ya, saya ingat kalau orang tua saya bicara, nggak boleh tuh saya motong. Walaupun tidak setuju gitu. Dan harus nunduk. Itu betul. itu salah satu. Jadi waktu saya cerita sama anak-anak saya agak, "Hah? Kenapa?" gitu kan. Karena Iya, karena mereka kan budaya mereka itu adalah budaya kritis. Jadi kalau ini kayaknya nggak masuk akal nih mama ngomong ini, pasti mereka ngomong kan, mah kayaknya gini gini gini. Jadi kita diskusi. Saya bilang kamu iya, tuh untung zaman iya, dulu tuh mama iya, nggak boleh kayak gitu. Nah, sebenarnya hal-hal yang seperti kecil iya, seperti ini yang saya tuh kadang-kadang bercerita ke anak-anak waktu kecil begini, waktu kecil begitu ya. betul ya. Ya sebagai apa ya, sebagai mereka jadi kalau toh mereka pulang ke Indonesia, mereka nggak kaget gitu. Budaya Indonesia tuh, oh seperti Betul. ini ya gitu. Nah, itulah yang mungkin sebagai, Culture kita ya, kalau kita kan benar-benar beda. menghormati orang tua, sangat Betul. menghormati orang tua gitu loh. Orang yang lebih tua malah ya. Iya, orang yang lebih tua dan orang yang dituakan. Dan budaya Betul. community kita juga sangat kental gitu kan. Jadi ya saya pikir itu yang menjadi PR kita semua ya Bu Tessa ya. Iya, betul. Iya, iya.
Ya. Mungkin Bu Enggi ya, Hmm. kira-kira mungkin nggak nih diaspora Mm-mm. membantu untuk anak-anak campuran ya, Mhm. untuk apa namanya, untuk semacam Summer camp. summer camp Bisa, gap year seperti itu bisa. ya. Jadi kita di sini ya kan berapa jumlah anak Banyak. campuran Iya. yang sudah dewasa Hmm. dan yang sedang dalam pertumbuhan untuk menuju dewasa gitu kan ya. Betul. Itu jadi kita bisa kerjasama dengan diaspora Indonesia di berbagai kepulauan Hmm. gitu. Jadi kita semacam kayak punya satu apa ya, kayak seperti paket gitu loh Hmm. ya, yang mana kita bisa presentasikan, atau kita punya website Hmm. sendiri ya, diaspora punya website sendiri. Ini cuma ide aja nih. Jadi untuk memperkenalkan anak-anak kita, jadi kita tahu, kita merasa safe dan merasa tenang, kita tahu anak kita ini sedang gap year atau summer camp di daerah pulau mana, kita Hmm. tahu ada orang kita diaspora di Indonesia yang menjaga gitu loh. Hmm. Hmm. Dalam arti kata diberikan kegiatan, misalkan di Yogyakarta di pedalamannya ada SD gitu ya, atau SMP yang mereka apa namanya, perlu belajar bahasa Inggris atau bahasa Komputer. Inggris lah ya, Iya. ya atau komputer atau gitu ya, atau IT. Hmm. Hmm. Dan kita kirim nih anak-anak dari sini yang mana di Indonesia sudah ada ini, misalkan 3 minggu di daerah mana, 3 minggu di daerah mana, nanti ada family yang menjaga mereka, Hmm. kasih tempat tinggal gitu loh. Yeah, that's a good idea. It's free apa namanya, mereka nggak dibayar, mereka cuma dapat akomodasi sama makan apa yang Disediakan oleh keluarga itu. ya, jadi makan sesuai dengan apa yang keluarga itu makan. Iya. Jadi biar anak-anak kita tahu gitu loh. Iya. Ya, Ya, itu good idea itu, Bu. itu Saya belum rasa ada. itu visible tuh. Itu visible tuh, Bu. Karena kan itu juga untuk anak-anak yang gap year jadi belajar komunitas ya, Ya, belajar betul. Kita uh, bayar, kita iya, apa? Anak kita nggak apa-apa, kita kirim ya, kita belikan tiket di sana, kita iya, kasih uang saku, tapi mereka nggak digaji, tapi mereka volunteering, iya, itu helping bagus. the children, Mm, the mm, community, mm, ajarkan mereka hygiene ya, mm. apa namanya, kalau pagi sikat gigi, pokoknya is hygiene, learning dari mulai hygiene sampai bahasa Inggris atau komputer yang basic gitu. Yeah, that's a good idea. Ya nggak? Enak kan ngobrol-ngobrol gini? Idenya udah berapa tuh yang muncul? Berapa tuh? Ya kan, misalnya kita nggak sempat pulang ke Indonesia dikarenakan apa gitu. Oke deh, nanti aku hubungin diaspora, Ibu Enggi atau Ibu siapa, ada program apa nih tahun depan gitu ya. Saya mau dong nganter anak saya 3 minggu atau sebulan. They must be enjoy, ya kan? Dia dengan apa di desa, dia ke sawah, dia mandi di kali, kan itu experience untuk 3 minggu seperti itu. Betul. Boleh tuh Bu, mari kita jalankan. Bu, ini harus nih Bu, tahun depan mesti harus nih. Iya, tunggu COVID dulu berlalu. Tunggu COVID, iya betul. Tunggu COVID, iya. Masukin, jangan dikirim ke Jakarta. Jangan dikirim ke Jakarta. Jangan. Kirim karena Indonesia Papua, itu juga kan pulaunya gitu, gila, gede. Maksudnya besar gitu kan. Di Indonesia, banyak sekali. Banyak sekali, iya. Dan itu juga. Apa, Misalkan ada teman kita di sini yang dari Sulawesi gitu ya, keluarga di Sulawesi gitu ya. Jadi kita harus punya cabang-cabang, ada Sulawesi. Jadi biar anaknya ini tahu mamanya tuh dari Manado, di sana tuh bagaimana. Iya,
ya. Ngapain aja. Ngapain aja. Saya dari Jawa Barat ya, anak saya dikirim tuh kemana, ke Cianjur kayak kemana gitu ya, ke Ciamis gitu ya, di desa sana gitu ya. Nggak apa-apa gitu, biar mereka tahu. Tuh ada yang, oh misalkan Ibu Enggi ada dari Jawa Tengah, anaknya dikirim ke sana gitu. Jadi Iya. umur pun tidak, umur harus di atas 18 tahun. Iya. Atau di atas Pokoknya setelah selesai SMA ya, iya, A-level O-level ya, ya, A-level A-level tuh ya. Jadi kan udah dewasa ya, dewasa. gitu. Iya, Ini dan menarik mereka loh. Ini iya menarik sekali. itu ide yang bagus banget. Karena terus terang apa namanya untuk financially diaspora tuh tidak dibebani karena ini biayanya orang tua sendiri gitu loh. Jadi tugasnya diaspora hanya menghubungi daerah setempat ya, terus mencari keluarga yang mau menjadi apa namanya adopsi anak ini selama 3 minggu gitu. Iya. Karena sepupu saya pernah begitu gitu di Iya. Bandung gitu loh, ketempatan student Iya. gitu ya. Mereka jadi seperti lokal gitu. Iya. Dan juga mungkin untuk diaspora mencari program-program pemerintah daerah apa aja sih yang bisa anak-anak ini bantu selama mereka Betul. gapyear kan? Betul. Ya, itu bagus banget. Wah, Betul. menarik nih ide udah. Catat. Ide berterbangan. Tapi mudah-mudahan semua satu-satu bisa lah. Apalagi Bisa. diaspora itu wadahnya kan juga banyak ya organisasi dan cukup aktif kita nih sebenarnya. Baik apa namanya memperkenalkan Indonesia sebagai duta masing-masing di negara masing-masing. Iya. Juga concern kita di Indonesia juga tinggi ya. Betul. Seperti itu jadi. Betul ya. Bagus lah. Iya. Betul. Ya karena terus terang aja kalau kita liburan sama anak-anak itu beda. Beda Ya, dia. beda lah. Iya kan? Beda. Jadi apa-apa masih harus tergantung kita, ya. Tapi kalau misalkan dia sendiri, so dia harus survive, ya. Yeah. Misalkan hari-harinya mereka di desa makannya jagung sama bulgur ya, that's, Yeah. seperti itu. Tapi saya jadi ingat anak-anak saya ini kan semuanya anak laki-laki ya, makannya banyak ya. Jadi saya mungkin harus ditambahin makan nggak boleh nambah, kesian yang lain nanti. Nggak boleh nambah. Ya, tapi itu bagus Bu, karena itu salah satu cara bagaimana kita menimbulkan keterikatan batin mereka dengan Indonesia, yaitu dengan tinggal di situ dan melihat warganya, membantu warga, gotong royong, ya kan, filosofi daerah gitu. Dan itu hanya bisa tertransfer bila mereka immerse themselves di dalam situasi itu gitu. Benar banget. Ya. Jadi oke, Bu Tessa udah nggak kerasa 1 jam loh. Oh gitu ya? Tapi seru. Pinginnya sih nggak berhenti ya. Karena semakin ngobrol, idenya semakin menghangat ini. Jadi sebelum penutup, ada pesan-pesan lain nggak, Ibu, untuk apakah itu untuk diaspora Indonesia atau untuk saudara-saudara kita yang di Indonesia atau para pendengar yang mendengarkan podcast ini? Oke. Untuk diaspora, maju terus ya. Saya yakin kita bisa untuk buat Indonesia maju. Apapun jalannya, karena saya percaya diaspora itu banyak sekali orang-orang yang kuat, pintar, dan gigih. Apapun bisa untuk Indonesia maju, untuk anak-anak bangsa. Juga buat para pendengar, terima kasih. Jangan putus asa dalam keadaan pandemik seperti ini. Kita yakin dan positif ini akan segera berlalu, dan semoga para pendengar
dan teman-teman di Indonesia dan dimanapun berada yang mendengar obrolan saya dengan Ibu Enggi, untuk tetap berkreatif dalam bidang apapun juga. Jangan takut. Jadi walaupun kecil, jangan berhenti. Ada pepatah bilang, small, even though small, but let's make different. Gitu. Ya, jadi jangan takut. Tidak berani, enggak. Pokoknya dicoba aja. Semua pasti bisa. Apapun bisa terjadi. Amin. Saya rasa itu saja. Stay healthy and stay safe. Be positif. Semuanya akan berlalu. Kita akan hidup normal kembali. Ya, betul. Jadi senang sekali Bu Tessa, terima kasih untuk waktunya ngobrol-ngobrol, berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan berbagi ide. Semoga ini obrolan kita santai sore hari ini membawa manfaat ya Bu ya. Amin. Semoga ya Bu. Iya. Oke, para pendengar, tunggu podcast berikutnya ya. Terima kasih sudah mampir. Bye-bye.